أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد, Hadratul Mukarramun, para alim, para ulama, para bapak ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita hadirkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik, hidayah, inayah telah diberikan kepada kita semua. Nikmat yang diberikan kita syukuri, insyaallah akan ditambahkan nikmat-nikmat yang lebih nikmat lagi dari nikmat yang sudah ada. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga selalu tercurahkan keridhaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan rahmat yang terbesar adalah yang diberikan oleh Allah atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang Islam, termasuk kita semua. Allahumma amin. Para bapak-bapak, para ibu, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bermuajahah. Semoga saja apa yang saya sampaikan, entah itu mau'izatul hasanah atau mau'izatul sayyi'ah, semoga saja bermanfaat kepada saya dan kepada kita semua. Amin. Allah menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Karena apa? Karena andaikan Allah tidak menciptakan Rasulullah, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan zahirnya sebagai jasad manusia, maka Allah sudah menciptakan sebelum menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi Allah menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan langit. Dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan bumi. Setelah terjadi langit dan bumi, dari Nur Muhammad ini Allah menciptakan segala makhluk untuk mengisi langit dan bumi. Dari Nur Muhammad Allah menciptakan malaikat. Dari Nur Muhammad Allah menciptakan manusia. Dari Nur Muhammad Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam. Isi dari alam semesta niki oleh Allah diciptakan dari Nur. Bahkan surga dan neraka diciptakan oleh Allah dari Nur. Di dalam diri setiap manusia Allah menempatkan Nur Muhammad ini ada di qalbul nuranium, atau namanya adalah hati sanubari. Hati sanubari. Sehingga di dalam hati sanubari atau hati yang terkecil biasanya disebut apa? Hati nurani, itu dari bahasa Arab. Qalbun nuraniun, nurani itu bahasa Arab. Dari
Allah menciptakan di dalam setiap hati manusia, di hati nurani ini, maka sejelek-jelek pun manusia masih merasa salah ketika melakukan kesalahan. Dan di dalam hati nurani ini setiap manusia tidak akan bisa berbohong. Tidak akan bisa berbohong. Andai kan ada pencuri dikatakan, kamu mencuri enggak? Mulutnya mengatakan tapi hati nuraninya iya. Kamu ngerasani enggak? Mulutnya mengatakan tapi hati nuraninya iya. Nah, ini karena hati nurani itu diciptakan dari mesinnya manusia, ini diciptakan dari Nur Muhammad, maka yang timbul adalah sifat keju. Maka sering orang mengatakan tanyakan kepada hati nurani. Hati nurani ini akan bisa redup karena ini berupa cahaya dan juga akan bisa terang. Hati nurani ini akan redup ketika tidak ditopang, ketika tidak dihidupkan dengan ilmu, ketika tidak dihidupkan dengan iman. Hati nurani ini akan bisa terang, akan bisa jelas, melihat apapun bisa kelihatan dan jelas apabila didukung dengan iman kepada Allah Subhanahu, disambungkan kepada Allah Subhanahu. Dan iman itu akan bisa besar, akan bisa terang ketika didukung oleh ilmu. Karena ilmu nur hidayatullah, nur hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di hati nuraninya setiap manusia yang biasa dikatakan dengan qalbun. Apa? Qalbun. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha sa'irul qalbi wa idza fasadat fasadat sa'irul jasadi ala wa hiya al-qalb. Ingat, biasanya kata-kata redaksi hadis ala itu kalau didahului dengan ala itu artinya di dalam bahasa Arab untuk mengingat itu mesti lebih penting dari yang sudah penting. Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam setiap jasad manusia ada segumpal darah. Itu mau diartikan dohiri terus enak gede kempel atau itu barang batin. Yang jelas ya barang batin karena jiwa. Inna fikul jasad mudghatan idza saluhat saluha sa'irul jasad. Apabila satu gumpal darah ini bagus, maka seluruh jasad akan. Apabila satu gumpal darah ini jelek, maka seluruh jasad akan. Kenapa? Karena ini yang menjadi mesinnya. Ini yang menjadi. Apa hubungannya dengan membaca Quran? Kira-kira membaca Quran, hati manusia itu seperti hanya kaca. Ketika melakukan kebaikan, maka akan semakin terang. Ketika melakukan kejelekan, akan semakin hitam. Dan hitam itu kalau lama-lama akan menutup. Kemudian hati manusia itu bisa berkarat. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Berkaratnya besi kalau berkarat terus bunyi. Nah iya, bikin apa? Titanus. Akhirnya ketuk.
arite ketul krono lengan, akhirnya pacule ketul krono perkule ketul krono, harus diasah, harus. Dan itu dalile mantul syahri kaman tumpil bisa mari. Nah kalau hati manusia, wa majada uhaya Rasulullah. Terus dia hadis ini, wa majada uhaya Rasulullah. Para sahabat tanya, ya Rasul, kalau hati manusia itu bisa berkarat seperti itu. Ini panas nih. Sebenarnya wayang panas-panas. Panas dadau ya Rasulullah, apa obatnya ya Rasul kalau hati itu menjadi berkarat? Kawai Kanjeng Nabi, qiraatul Quran wa dzikrul maut. Satu membaca dua banyak ingat, satu membaca Quran, betul kan? Dengan membaca Quran itu hati menjadi bersih, menjadi jernih, menjadi tenang. Kalau orang biasa baca Quran seperti jenengan, sebelumnya ada majelis ilmu kemudian baca Quran lebih dahulu, maka ilmu akan cepat masuk. Hati setrumnya itu akan cepat mudah. Karena apa? Ilmu itu nur. Al ilmu nurun, nur min rabbi, nur hidayatullah. Ilmu itu cahaya dari Allah, cahaya hidayahnya Allah. Maka wadah yang menjadi wadahnya cahaya itu harus ada koneksi. Napa? Disebut tidak paham itu. Ada sambungan. Napa? Ada sambungan, ada kesamaan. Maka hati harus ketika hati itu pun bersih, ketika hati itu sudah percaya, maka akan mudah untuk menangkap itu. Paham tak betul? Paham, gampang paham. Jangan paham manduk. Niku pentingnya membaca Al-Quran ketika kita belajar. Yang kedua, rajin ingat terhadap kematian. Artinya rajin ingat kepada kematian itu bukan ketika kita ingat mati terus susah, terus tidak enak makan, tidak enak tidur, akhirnya tidak mau kerja, mogok makan, tambah repot. Gini bang. Artinya ingat mati itu mengontrol segala apa yang dilakukan, dari akwaliyah, koliyah, itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Kenapa? Karena ternyata hidup ini di dunia al-jannah, kehidupan yang terdekat pada kita sekarang ini adalah masih hidup sebagai awalan dan penentu hidup-hidup dari perjalanan hidup berikutnya. Ad-dunya fana'un wal akhiratu baqa. Dunia adalah sifatnya fana, akhirat adalah kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ura. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairul laka minal ura. Suratnya dewi-dewi. Dan penjelasannya hampir sama, menerangkan bahwa akhirat itu adalah kekal abadi yang tiada habisnya. Dunia ini sifatnya sementara, bahwa ad-dunya masra'atul akhirat. Dunia adalah tempat berladang di pergi ke sawah apa selamanya? Pergi ke Hongkong apa selamanya? Pergi ke Malaysia apa selamanya? Pergi ke kantor apa selamanya? Ngarit apa selamanya? Pasti akan pulang. Apapun yang didapatkan ketika nanti pulang
maka tidak jauh daripada apa yang dihasilkan ketika dia sedang berladang, berusaha, bekerja. Semoga semua yang kita lakukan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjut dari Nabi diutus adalah sebagai rahmat untuk alam semua. Dikasih senongnya. Dikasih betul kayak. Biasa. Zaman nanya nih kayak gini. Allah menciptakan segala hal. Ciptaan Allah itu barokah dari Allah menciptakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling sempurna, sehingga dikatakan sebagai ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi itu adalah manusia yang terbaik, ahsanan nasi, baik dari segi khalqan penciptaannya maupun khuluqan peranginya. Khalqan dari penciptaannya ataupun khuluqan dari peranginya, dari akhlaknya. Akhlaknya Rasul itu kalau semakin disakiti semakin kelihatan indah mulia akhlaknya. Kalau kita enggak, semakin disakiti semakin ngambek, semakin marah semakin tidak terkontrol. Contohnya ya, enten bocah ayu nek nesu ketara ayu betul. Ayu nih pangga tapi ra karuan. Wong nek ngambek nesu ngoten pelumpuk irunge sak bathuke. Lambene melumpuk benar setunggal. Jadi ayune yo panggah ayune ketarane malih goreng. Akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin disakiti semakin kelihatan indah, sehingga banyak sekali orang-orang yang belum masuk Islam itu tertarik untuk masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat karena tertarik dari akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada suatu ketika orang Yahudi pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab yang terkenal keras tapi lunak. Sayyidina Umar bin Khattab itu sahabat yang dulunya memang preman kelas kakap. Dimasuknya Islam itu karena ada doanya Rasulullah, dan kemudian hatinya ingin masuk Islam, mencari Rasulullah. Ketemu pertama dengan adiknya sedang membaca Al-Quran surat Nuh, surat Toh. Akhirnya langsung masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau pengen kerja, sudah tradisi di zaman itu, gelut dulu. Jadi bertarung, kalau bertarung menang berarti mendapat taruhan, dia mendapatkan uang. Itu sudah luar biasa. Dia ada yang tidak takut sekali. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar Quran langsung menangis, langsung. Jadi kekerasan hatinya itu, kekerasan lahirnya itu menunjukkan kelunaan hatinya. Kalau kita kelunaan mulutnya menandakan kekerasan hatinya. Jadi kebaikan lahirnya itu menutupi kejelekan. Bedanya itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu. Dan juga sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sedang duduk-duduk berbincang-bincang tentang ilmu. Tiba-tiba datang seorang Yahudi ngajak pinggang.
macam-macam. Muhammad bin Abdullah, kamu itu seorang yang penunggak hutang. Penunggak hutang itu kalau utang gak tahu di Sayyidina Umar bin Khattab marah-marah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab marah-marah, ya Rasul, orang ini perlu saya tebas dengan pedang saja. Napa Kanjeng Nabi dawuh? Boten Sayyidina Umar, niki begini, kita perlu nasihat. Orang ini ya perlu sampeyan nasihati. Bagaimana cara menagih hutang kalau jadi debt collector yang baik. Dan saya sebagai orang yang berhutang itu juga perlu nasihat. Kalau sudah jatuh tempo ya harus disauri. Penting disauri. Kalau sudah punya ya di kalau belum punya sama sekali di kalau sudah sebagian di cicil. Padahal memang betul Nabi itu punya hutang di kala itu, cuma kira-kira jatuh temponya kirang sekitar 3 hari atau 4 hari. Akhirnya ya sudah, Sayyidina Umar ajak orang itu ke belakang, ya, ajak dipetung ke belakang. Orang gendak sampean itu apa niate? Kok di depan Nabi beracak pinggang terus menuduh Nabi sebagai penunggak hutang. Padahal memang Nabi punya hutang tapi belum waktunya jatuh. Ternyata yang terbiasa Sayyidina Umar, saya itu seorang Nasrani yang paham betul terhadap kitab orang Yahudi yang paham betul terhadap kitab Allah, bahwa di sana disebutkan ada akan Nabi turun di akhir zaman dengan cirinya Nabi itu punya akhlak yang sangat mulia. Ketika semakin disakiti, semakin bahasa sekarang dibully, semakin dipojokkan, itu akan semakin kelihatan akhlaknya yang podo karo awake. Semakin juga wong semakin kelihatan mulia. Semakin mulia, dan semakin bergengsi. Akhirnya betul ditanya ngoten niku. Terus saya sekarang sudah membuktikan bahwa Muhammad itu betul-betul adalah seorang Rasul. Ketika saya mengatakan begitu, kemuliaan akhlaknya timbul. Mulai detik ini saya menyatakan masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita dulu. Kehebatan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi itu punya langganan. Ketika berangkat sholat subuh itu selalu punya langganan, tapi bukan langganan bakul atau langganan etek, langganan belanja, tapi langganan orang yang meludahi. Setiap awal-awal Islam itu banyak sekali orang-orang kafir yang sangat syirik, sangat musuh. Ada langganan setiap Nabi berangkat ke masjid itu ada seorang yang meludahi Nabi. Padahal ludah itu kalau baru bangun tidur kan stereo sekali. Nilai vitaminnya masih sangat tinggi. Setiap hari begitu. Pada suatu saat ternyata orang yang meludah itu kegiatannya libur. Nabi berangkat tidak diludahi. Akhirnya ditanya-tanyakan kabarnya. Tanya-tanyakan, ternyata orang yang biasa langganan ini sakit. Kira-kira kalau penjenengan terus bunyi, alhamdulillah. Nah, Nabi bonten terus menghampiri istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah langganan nyawa dhewe, langganan yang aku biasa meludahi niku kok iki sakit dindang.
Kira-kira nek bahasane ngoten ya sampean tuku-tuku gawan ngoten napa rakitan betul napa betul gula napa sarimi napa beras. Baru pun berangkat sampai ke rumahnya orang itu. Rono wis langganan kan pun apal maikono jenenge. Kayaknya totok-totok lawang from Tasik Yahudi, orang Yahudi kan tidak boleh salam. Ya totok izin. Kira-kira nek bosone Jawa ya kula nuwun, monggo. Mendengar siapa yang masuk, orang yang sakit itu nggih, yang biasa langganan meludah itu Muhammad, takut sekali. Wah ini saya mau dibunuh ketika saya dalam keadaan tapi ternyata betul Nabi masuk langsung, tidak usah tengeriku mau. Baik dijangkau sudah berapa hari sakitnya apa? Sudah berapa hari terus coro penjenengan justru. Terus ada orang galak sekali didangi ketika sakit dalam kondisi ngoten terus ditanyakan dengan akrab tanya. Terus ternyuh, mungkin ternyuh. Akhirnya sekali itu juga dia masuk Islam menyatakan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu bagusnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dikatakan oleh Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Muhammad saya tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat kasih sayang seluruh. Kira-kira tidak jauh. Yang dibangun untuk menjadikan kasih sayang seluruh alam, barokah dari turunkan Nabi itu ya umatnya Nabi dibangun akhlaknya yang baik. Kira-kira nggak? Gimana bang? Halo. Kira-kira seperti itu. Di samping memang Nabi itu sendiri secara pribadi sudah membawa berkah, sudah membawa barokah. Ketika memang tradisinya orang jahiliyah, Nabi itu seorang, kalau bahasa sekarang seorang reformis, nama reformis tapi yang tenanan reformis. Bukan reformis ketika masih orde baru. Nah, nopo kalau korupsi masih fardiyah, kalau sholat masih fardi sendiri-sendiri. Kalau sudah reformis berjamaah menjadi berjamaah. Jadi ya tetap korupsi tapi berjamaah. Ini reformasi. Seorang reformasi itu penataan, menata simbatan saya menjadi. Kita bayangkan orang jahiliyah, dikatakan jahiliyah ini kok ada karena faktor, karena sebab pinter-pinter. Pertama, orang jahiliyah ini kok gak ada tradisi selalu perang antar kafilah, antar suku selalu perang, dan siapa yang perang dia yang menang, maka dia yang menguasai harta bendanya, menguasai ternaknya, menguasai istrinya, menguasai anaknya. Dan itu terus turun temurun. Di Bedil Jati perang dengan Pulau Tondo. Dan seterusnya itu turun temurun perang antar kafilah, antar kabilah, antar suku. Jadi kesuku-sukuan begitu diperlihatkan sekali sehingga kalau punya mbah-mbah, punya orang-orang dulunya itu orang-orang yang terkenal dalam hal orang tenar, tenar dalam hal tenar subiye, tenar pintere, tenar kuat itu setelah diperlihatkan disanjung-sanjung, walaupun dia sendiri sudah tidak punya power, tenar itu terus tradisi. Dan itu bukan hanya di masyarakat Mekah, di seluruh dunia yang masih sudah ada di zaman itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketika dia punya anak perempuan, maka dianggap sebagai sesuatu yang aib, yang hina. Ya, jadi ada keluarga punya melahirkan ternyata perempuan, itu hina. Karena apa? Perempuan itu sebagai makhluk yang lemah. Tidak lebih di zaman itu adalah nun sewu. Seorang perempuan itu sebagai objek daripada laki-laki. Objek apa? Objek seks. Sing ora paham sesepuh-sepuhnya tuh ben gak paham. Objek itu. Perang tidak bisa, kerja tidak begitu pintar seorang perempuan di zaman itu. Sehingga lebih kepada orang yang lemah yang menjadi beban. Sehingga ketika ada keluarga melahirkan perempuan itu dianggap sebagai aib, sebagai sesuatu yang hina. Mboten jarang anak-anak perempuan yang sudah telanjur berkembang gede akhirnya dibunuh. Satu, kedua itu. Maka dikatakan sebagai yang ketiga adalah masalah ketuhanan. Lalu ketuhanan. Sebelum-sebelumnya Mekah itu Mekah Al-Mukarramah yang merupakan pusat dari semua agama sebelumnya itu sudah dibangun oleh orang-orang terdahulu. Jadi Ka'bah itu sudah dibangun pada zaman Mbah Nabi Ibrahim. Bahkan ada yang mengatakan mulai Nabi Adam pun sudah ada itu Ka'bah. Sudah ada Hajar, sudah ada. Tapi dulu Hajarnya itu tidak aswad. Hajarnya dulu abiyador, putih, bahkan kekuning-kuningan seperti emas. Kok menjadi aswad? Aswad artinya apa? Karena faktor Hajar aswad itu diambil dari sebagian dari batu surga. Jadi hajarun minal jannah, batu dari surga. Bukan batu dari Tulungagung. Batu akik ya Tulungagung. Batu mantap. Semakin orang banyak berdosa, semakin manusia itu bertambah dosanya, maka hajar yang dulunya putih, kuning, keemasan itu semakin hitam. Akhirnya karena warnanya hitam dinamakan dengan hajar. Hajarun watu aswadun girang. Hajar aswad menjadi batu. Itu sudah dibangun sejak zaman dulu. Bahkan ceritanya zaman Nabi Adam pun sudah ada itu hajar. Pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulu sebagai pusat di samping Baitul Maqdis, di samping Baitul Maqdis di Yerusalem, Baitul Maqdis di Palestina yang menjadi rebutan orang-orang Israel. Itu Arab sudah ada, tapi Nabi Ibrahim ya, ada istilahnya Hijr Ismail gitu. Itu karena di situ sudah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sudah ada. Pada waktu sebelum Nabi dilahirkan itu menjadi berganti model. Jadi dulu sebagai wasilah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka akan ganti menjadi tempat kemus. Ada 360 berhala. Berhala itu kalau enggak lebih kali reco pentung. Reco terus pentungnya mawon juga. Disembah-sembah sampai 360. Tradisinya ibadah juga berbeda. Tawaf, istilah tawaf tetap ada, tapi tawafnya sudah berbeda lagi. Mutar teng Ka'bah, tapi bagi perempuan itu sambil telanjang bulat atau telanjang bundar.
Saat ini ku ada dari Bukit Safa dan Marwah untuk mengenang Siti Hajar dengan Siti Ismail putranya Sayyid Ismail, Nabi Ismail itu ada. Tapi juga begitu, perempuan-perempuan lari-lari dari Safa ke Marwah itu sampai telanjang. Kalau sekarang ada begitu ya, rusak semua tatanan masyarakat itu rusak, dari ketuhanan rusak, dari tingkah lakunya rusak, dari akhlaknya bujang, sehingga dikatakan sebagai nopo zaman tradisi zaman jahiliyah yang rusak nanti. Di antaranya yang sangat kuat ketika lahir perempuan. Nah, ini mulailah Nabi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa fisik jasad pada tahun 571. Kita bisa lihat tahun Masehi itu dihitung sejak kelahiran Nabi Isa. Berarti selang waktu jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 571. Cukup kan? Di tengah-tengah tahun dari Nabi ke Nabi itu biasanya syariatnya hilang. Nah, syariat hilang ini karena tidak ada yang meneruskan. Namanya zaman fatrah. Zaman apa? Fatrah. Zaman fatrah. Itu kalau nabi-nabi terdahulu ada istilah zaman fatrah. Setelah Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir, itu tidak ada istilah zaman fatrah. Karena apa? Ulama ummati kan Nabi Bani Israel. Ulama-ulama dari umatku sepanjang zaman sampai menjelang kiamat itu seperti halnya rasul-rasul, nabi-nabi di zaman Bani Israil. Rasul-rasul di zaman dulu itu ketika rasul meninggal, nabinya meninggal, rasulnya meninggal, nanti diteruskan oleh nabinya. Ada nabi tapi bukan rasul, nanti lama-lama hilang. Gak ada lagi yang bisa. Karena si sergem ngaji kayaknya, GSM juga kayaknya. Gak ada lagi sampai habis. Akhirnya habis, lama-lama habis. Seperti ceritanya Nabi Isa. Nabi Isa ketika habis, nabinya, rasulnya itu dianggap ditakdiskan, disucikan sebagai Tuhan, sebagai itu. Padahal Nabi Isa kan bukan Tuhan, Nabi Isa manusia, bukan Tuhan. Tapi karena habisnya ilmunya, tidak ada yang meneruskan. Akhirnya umatnya bingung. Setelah Nabi Musa ada nabi tapi bukan rasul, namanya Nabi Uzair, bukan roh. Nabi Uzair ini oleh umatnya dianggap sebagai anaknya Allah. Anaknya Allah kok punya anak, subhanallah. Saking apa? Saking bodoh-bodohnya umat itu tidak ada yang meneruskan syariat berikutnya. Beda dengan umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman sekian mulai Nabi sampai hijrah sekarang 1442 masih pandai-pandai, ilmu masih luar biasa. Nggih napa nggih? Sing ngapal Quran luar biasa, ampun nombor tuwek. Sing tuwek-tuwek ya sik semangat. Alhamdulillah. Itu kelebihan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Kalau sudah menjelang kiamat habis. Quran itu akan hilang sendirinya. Tulisan Al-Quran akan hilang sendirinya. Hafalan yang ada di dada-dada orang yang hafal akan hilang sendirinya. Kalau sudah mendekat, kalau masih banyak berarti kiamat masih jauh. Tidak jadi kiamat sudah masih jauh. Itu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam adalah agama peradaban. Beradab itu artinya dari kata adab. Adab itu artinya apa? Adab, tata krama.
etika, akhlak, sama ya. Jadi agama yang membangun tentang dari akhlak nikulah. Berarti Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Nabi diturunkan ketika Nabi lahir untuk dijamin terserah kulo. Terserah kulo lebih cepat Nabi. Ini cerita mama, cerita beliau senang. Nah sing cerita iso lek ora iso ngene. Ketika Nabi dilahirkan, dikabarkan yang kemudian pakliknya Nabi setelah Nabi tidak diangkat menjadi Rasul itu menjadi musuh besarnya, sehingga dia dipindahkan diabadikan di dalam Al-Quran namanya Abu Lahab. Itu gembiranya luar biasa. Pada waktu si budaknya perempuan namanya Suwaibah al-Aslamiyah ini mengabarkan kepada Abu Lahab tentang kelahiran Muhammad ponakannya, anaknya Abdullah, ponakannya, kira-kira anaknya masnya, punya anak lagi. Ini kok gembira luar biasa. Saking gembiranya si budak perempuan yang namanya Suwaibah al-Aslamiyah sekali itu langsung dimerdekakan. Itu perbudakan ngoten luar biasa. Budak perbudakan itu gambarannya disuruh kerja tidak dibayar sama sekali. Jadi tidak ada peri kemanusiaan, semuanya peri kehewanan. Jadi manusia itu diperlakukan seperti hewan, disuruh kerja, haknya sama sekali tidak dilindungi. Yang perempuan, ya, yang kira-kira yang tidak baik-baik, yang jelek-jelek, orang ngomong jelek angel, itu ya dipekerjakan. Nanti yang kira-kira pantas-pantas itu ya seperti tadi ya, sebagai objek. Nah sekaligus Suwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan. Nabi dibawa oleh Suwaibah al-Aslamiyah yang rumahnya di kampung. Memang tradisi di zaman itu ngoten. Kalau ada anak laki-laki, anak yang lahir, laki-laki, perempuan dibunuh. Niku dibawa ke kampung, ke desa. Coro airnya di desa masih seperti air aqua yang asli. Air pegunungan. Jadi udaranya nggak sejuk, enak, belum banyak terkena polusi. Kira-kira corona ya tidak bisa masuk. Pergaulannya nggak ngoten, masih sangat sederhana, makannya dari alam. Yo telo, yo bote, yo ganyong, sehingga tidak gampang stroke. Nggih. Orang desa udaranya masih bagus. Dibawa di kampung Suwaibah al-Aslamiyah. Rasulullah disusui sampai 2 tahun. 2 tahun itu Muhammad berkembang. Dan Nabi Muhammad ini kita tidak konsen dengan ini beneran. Nabi Muhammad ini umur 2 bulan di kandungan Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Si ibunya ditinggal mati. 2 bulan di kandungan sudah menjadi ya. Baru dilahirkan, tidak diurusi oleh ibunya, dititipkan ke orang sampai ke Suwaibah itu 2 tahun. Setelah itu dibawa lagi oleh seorang, ya pada waktu itu banyak penyusu-penyusunya. Memang tradisinya ngoten. Jadi ada istilah sehingga teng Islam niku setelah Islam datang ngeten saudara rodoah. Saudara rodoah itu saudara tunggal seperti saudara sendiri. Kalau sudah menyusu, nyusunya kurang dari 2 tahun. Kan kurang dari 2 tahun dan lebih daripada 5 hisab. Kalau sudah bapaknya yang nyusu ya tidak jadi saudara susu. Orang dari 2 tahun terus nyusu jadi rodoah.
Itu tradisinya. Akhirnya dibawa oleh Halimatus Sa'd, dia sampai umur 4 tahun. Dikala umur 4 tahun ini terjadi kejadian aneh. Ya, Nabi dibawa ke kampung ikut mengembala. Rata-rata Nabi itu sudah ikut mengembala. Pertamanya mengembala. Kenapa? Karena filosofi mengembala itu luar biasa. Jenengan yo tukang angon. Angon apa? Angon tonggone. Mengembala sampai 4 tahun terjadi keluar biasaan, terjadi main di ladang bersama anak-anak dari Suwaibah al-Aslamiyah, terjadi didatangi 2 orang laki-laki berpakaian putih-putih. Nabi dibedah dadanya, dikembalikan kembali. Akhirnya ini diceritakan dan Suwaibah al-Aslamiyah takut, akhirnya dikembalikan kepada susuan ibunya, kepada Siti. 4 tahun dibawa oleh ibunya, ikut ibunya 2 tahun. Ibunya Sayyidah Aminah itu ingin ziarah ke makam bapaknya ke Madinah. Itu rumahnya kan ke Mekah ya. Ke Madinah itu perjalanan berang dino suwi. Jangan kira haji pinten jam. Numpak bis itu, travelan. Bisa dibayangkan perjalanan sehari semalam. Nah, ketika pulangnya dari Madinah di kota Abwaq, ibunya itu sakit langsung meninggal. Nabi menjadi yatim, ya umur 6 tahun. Saya dibayangkan. Jadi masa kecilnya meninggal. Sampai akhirnya ikut pamannya namanya, ikut mbahnya namanya Abdul Muthalib sampai 8 tahun. Mbahnya meninggal. Ikut pamannya namanya. Kalau dilihat zahirnya, lahirnya, Nabi itu mulai sejak kecil sudah bisa dikatakan sebagai orang anak yang terlunta. Gitu Pak. Kalau itu zahirnya. Tapi hikmahnya bukan di situ. Allah mengendaki bukan di situ. Ini membalik kenyataan. Semua paham ya sudah. Nggak orang paham tambah datu di sini. Niku membalik kenyataan ngeten. Nabi berbeda dengan perjalanan hidup Nabi Isa. Nabi sebelumnya kawat 1 kan Nabi Isa ya. Berbeda dengan perjalanan Nabi Isa. Nabi Isa itu dijadikan Allah umpama anak sekarang itu sebagai orang yang anak yang dimanja, sehingga tidak pernah agak melakukan kesulitan. Mulai kecil sudah tidak punya bapak. Memang tidak punya bapak. Oleh malaikat Jibril langsung ditiupkan rohnya ke rahim Siti. Masih kecil ketika difitnah bermacam-macam oleh lingkungannya. Keluarga dari Sayyid Imran, seorang yang agamis, ahli agama. Nah, tapi ternyata kok tidak punya bapak. Kok tidak punya bapak, tidak boleh niru-niru. Nabi Isa itu bisa bicara, masih digendong oleh ibunya Siti Maryam. Kecil, kira-kira baru umur berapa tahun sudah bisa bicara, menjelaskan bahwa dia itu adalah seorang, sampai besar ngoten kehidupannya tidak besar normal seperti manusia. Jadi coro bahasanya sekarang sebagai anak yang manja itu kan hidupnya kadang-kadang boten normal. Luwih saka koncone karena tidak tahu tidak pernah terkena sulit nih. Semua terpenuhi. Nah, padahal Nabi itu adalah seorang Rasul yang menjadi panutan dari kelas manusia yang paling sengsara, yang paling rendah sekalipun gitu. Sampai kelas manusia yang paling miliuner. Isra paham, yang paling tinggi. Sehingga Nabi ini dididik oleh Allah begitu. Mulai dari kelas orang yang paling rendah, anak yang sangat kesulitan. Bayangkan filmnya dibayangkan. Wis 2 tahun di kandungan sudah yatim. Ketika lahir disusui oleh orang lain. Ikut ibunya 2 tahun, ibunya sudah meninggal.
meninggal, ikut kakeknya diajak gembala. Setelah 8 tahun ikut kakeknya wafat, mengikuti pamannya Abu Thalib sampai 12 tahun ikut berdagang. Jadi kapan ngaji ini? Kapan sekolah? Nah, kalau dibayangkan kan ngoten. Kapan ngajine, kapan sekolah, kapan menata tata keramane, kapan mendidiknya menjadi orang yang baik. Ini sama dengan ngeten. Allah membuktikan bahwa yang mendidik Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia, bukan manusia. Enggak menutup jalan ketika Nabi sudah dijadikan Rasul menyampaikan risalah. Ini menutup jalan orang-orang kafir yang pengen meneliti, musuh-musuhnya Nabi ini pengen meneliti Muhammad kok roro pinter. Ini gayanya Muhammad itu tidak bisa, karena perjalanan hidup Nabi itu ngoten niku sangat kesulitan. Kok roro tahu Quran seperti ini, berarti ini memang betul-betul dari Allah Subhanahu. Umur 12 tahun sampai seterusnya, sampai akhirnya menikah. Umur 20 tahun mulai berdagang. Diterusnya apa betul? Kok menang berarti tak akhiri. Mulai dari umur 20 tahun niki beliau sudah berdagang, booking dagangnya itu, menjalankan dagangannya seorang janda kaya raya, terus seorang bangsawan yang agamanya sangat kuat. Nggih menika Siti Khadijah. Siti Khadijah bin Khuwailid itu ponakan daripada seorang penginjil namanya diserapa saniki lali. Seorang penginjil niku artosipun ahli kitab Injil, yang Injil yang asli. Namanya itu menyalin, menterjemah Injil itu asli bahasanya kan bahasa Ibrani. Ibrani diganti ke bahasa Arab. Jadi paham betul. Terus di situ di dalam kitab Injil itu memang dijelaskan bahwa akan ada Rasul yang terakhir yang sifatnya begini. Di antaranya kalau berjalan dimanapun berjalan selalu dinaungi oleh mendung. Akhlaknya yang begitu bagus, jujur, tidak pernah berbohong sama sekali. Orangnya cerdas dan lain sebagainya. Perawakannya seperti ini. Itu sudah diintai oleh seorang janda yang sangat kaya. Namanya Sinta. Setelah memperjalankan itu Nabi berdikari bersendiri, didampingi oleh seorang hambanya, hamba sahayanya namanya Maisar. Maisar itu laki-laki tuh. Engkau Kanjeng Nabi dagang didampingi seorang perempuan cantik namanya Maisar. Itu seorang laki-laki. Tadi biasa wong Arab, istilah Arab itu tolkah itu kan ketutaknya mabuto, tapi dijadikan nama laki-laki tolkah. Mu'annas tapi mu'annas lafzi. Maisar itu laki. Terus Maisaro itu dikorek nih, untuk mengawasi Muhammad bagaimana perjalanannya berdagang itu sampai ke negeri, sampai macam-macam itu ketemu memang Sayyidah Khadijah itu mengendaki, dia itu kepengen sekali punya seorang suami yang kelasnya Nabi Muhammad SAW, karena memang orang sangat agamis, orang yang sangat beragama dan kalangan bangsawan kaya raya. Sepertiga dari kota Mekah itu hartanya seorang janda yang orang single parent punya anak satu, istrinya meninggal, suaminya meninggal, suaminya namanya siapa dia lupa, punya anak satu. Sangat pengen sekali punya suami seorang Nabi Muhammad sampai umur 25 tahun akhirnya menikah, mendapatkan Siti Khadijah umur berdan 40. Siti Khadijah seorang janda kaya raya, Nabi seorang yatim sejak
kecilnya, dan kalau zahirnya dilihat orang yang hidupnya terlunta. Kamu sampean itu itu sampai akhirnya berjalan terus umur 25 tahun 30 sampai punya anak Nabi itu punya anak sampai benar. Nah, yang perempuan 4, yang laki-laki semua meninggal. Sampai umur 30, umur 35, umur 34 mendekati 40 niku Siti Khadijah mikir, kok gak sido jadi nabi-nabi. Kok tetap seorang pedagang mawon, sok-sok jadi orang nabi tapi jadi tajir. Ngoten. Dinanti. Nah, akhir-akhir ketika mendekati umur 40 terjadi napa niku jenenge mimpi-mimpi bertemu ngoten niku jenenge napa? Kas-kas napa? Jadi akhirnya Nabi terus berkhalwah niku menyepi bertapa ke Gua Hira 40 hari sekali, kira-kira mlebu toreko ngoten ya. 40 sekali pulang ambil bekal terus kembali lagi. Kira-kira panjenengan posisi sebagai istri. Kalau ada suami 40 hari pulang ngambil bekal terus kembali lagi. Punya suami pun gelem 40 hari sekali khurus. Bareng ngoten mulai khurus neh. Aja sampai gelem. Saya Tiniku sampai akhirnya menerima wahyu Nabi Muhammad ditemui seorang namus, bahasanya namus niku malaikat Kanjeng Nabi kedinginan takut luar biasa pulang dari Gua Hira. Jadi memang agama itu kadang-kadang bisa diakal, kadang-kadang betul. Kadang-kadang bisa dipilih, kadang-kadang betul. Umpamanya sing penak ngoten lek terima wahyu sing penak yo mboten usah ning gua ya ning hotel penak. Lek karo itu gendak manusia nggih. Penak to nggih. Apa ning mall. Nah, ketika Nabi pulang kedinginan redok bahasane sakniki susah. Seorang istri Siti Khadijah itu bukan tambah susah, tambah senang. Oh iya, berarti ini sudah jadi nabi tenanan, orang kok jadi pedagang. Jadi nabi tenanan bukan hanya jadi. Akhirnya dicoba. Oh Muhammad, coba yang menemui sampean tadi modelnya gimana? Jadi di orang modelnya gimana? Kan orang yang ganteng besar, terus ya. Pada suatu saat malaikat Jibril itu semayan dengan Kanjeng Nabi di rumahnya Siti Khadijah. Dicoba lagi tentang Siti Khadijah. Ini malaikat atau setan? Kalau malaikat itu melihat aurat malu isin. Kalau setan tambah seneng. Akhirnya dicoba oleh Siti Khadijah itu dicoba. Auratnya diperlihatkan. Dia malu, katanya tersipu. Oh itu betul malaikat Jibril, bukan setan. Jadi jangan lihat mawon. Kok nek wong liwat kok melihat aurat berarti setan. Kalau tidak mau berarti malaikat. Akhirnya sampai ngoten. Betul ini menjadi rasul. 3 ciri seorang istri yang dikatakan Siti Khadijah itu posisi sebagai istri adalah sebagai wanita yang terbaik. Jadi wanita yang paling baik di dunia itu adalah Siti Khadijah. Posisi sebagai istri. Ketika seorang suami Nabi susah, maka oleh Siti Khadijah dengan jadi istri maka ketika suami susah tidak punya uang maka ternyata kok enggak. Ketika suami punya
uang disayang ketika suami tidak punya uang? Enggak. Tetap disayang. Kok tidak sepakat antara suami dan istri? Ada indikasi yang tidak jujur nih. Dan niku, satu, ketika seorang suami niku susah kedua, ketika suami dalam keadaan payah, keadaan kesel, niku ditolong ya, dipijeti, dijamun. Betul kan jenengan toh? Kalau suaminya kesel ya dipijeti awake dhewe. Singkatan wonten wis dirasakne padha-padha kesel. Ketika suami itu dalam keadaan putus asa, susah, itu semangatnya menurun, dinaikkan, diberi motivasi. Ini ngoten niku istri saya. Niku yang ada di dalam pribadi Siti Khadijah. Pernah pada suatu saat malam hari pada waktu Nabi niku diboikot niku ya diboikot oleh orang kafir selama 7 tahun. Diboikot niku isinya satu, orang-orang Islam kelompok Muhammad tidak boleh berhubungan dagang transaksi apapun dengan orang kafir. Jadi betul berdagang kan tidak ada ekonomi sama sekali. Jadi putus. Diembargo tadi. Nomor 2, tidak boleh untuk ada hubungan sambungan pernikahan antara kafir Quraisy dengan orang-orang kelompok Muhammad, para sahabat. Tidak boleh ada yang menolong sama sekali antara Muhammad dan para sahabat. Akhirnya Nabi dan kelompoknya para sahabat niku pergi mencari yang dekat dengan air di jurang Syi'ib namanya, Wadi Syi'ib. Sampai orang-orang Islam para sahabat itu kurus semua, kurus doya. Harta sepertiga kota Mekah miliknya Siti Khadijah itu habis ludes untuk membiayai orang Islam makan tiap hari. Jadi tidak boleh hubungan kerja sama sekali. Untungnya diam-diam ada para sedulur Nabi yang belum Islam, perempuan-perempuan itu. Malam-malam niku diam-diam mengiringi Nabi. Saking mesakne semua kurus. Pada waktu itu Siti Khadijah itu menyusui putrinya Siti Fatimah. Nabi datang pulang di malam hari setelah dakwah, keadaan keseluruh dan sebagainya. Nabi itu sangat romantis dengan istrinya, sama dengan jenengan, sama dengan pulau. Datang langsung Nabi niku niku tidur di pahanya Siti Khadijah. Tidur di pahanya Siti Khadijah. Nah, sebelum di situ tidur melihat saking tidak ada di mana. Air susu yang digunakan untuk menyusui Siti Fatimah itu yang keluar bukan lagi air susu, tapi darah. Yang keluar darah, saking tidak ada makanan. Lalu Nabi tidur sudah keadaan lelah niku di pangkuan Siti Khadijah ini menangis. Nabi terlelap tidur, keluarnya air mata menetes ke Nabi. Lalu Nabi bangun bertanya, Siti Khadijah, sampai nopo niku menyesal jadi suami saya. Jadi Nabi yang tanya, apa kamu menyesal jadi istri dengan sing posisinya istri pas. Jadi istri saya. Bagaimana jawabnya Siti Khadijah? Tidak, Muhammad, demi Allah saya tidak menyesal. Bahkan andaikan saya sudah mati, sedangkan dakwahmu menyampaikan risalah dari Allah belum selesai, maka ambillah tulang belulang saya yang ada dikuburkan. Ambil. Andaikan kamu pengen menyeberangi sungai berantas, tidak ada perahu, maka gunakan perahu tulang belulang saya untuk menyeberangi ke sana.
Untuk itu semangatnya memompa seorang suami berdakwah. Sami kali jenengan toh. Alhamdulillah. Sampai perjalanan terus Nabi menjadi Rasul sampai akhirnya itu sekelumit apa yang dibawa oleh Nabi, risalah yang diberikan oleh Allah, semua adalah merupakan rahmat bagi seluruh dan terutama rahmat bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu. Pun cukup ngoten mawon nggih. Nggih beneran. Semoga saja dengan kita mengenang sedikit dari perjalanan atau sirah nabawiyah, perjalanan Nabi ini, semakin kita meletakkan di hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mencintai terhadap yang dicintai, insya Allah selalu ingin bersama. Allahumma kita selalu pengen bersama Rasulullah, berarti kita rajin membaca bersama Rasulullah, kita berusaha untuk melakukan apa yang diperintah, menjauhi larangan, dan semoga diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Allahumma ini kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur subhanahu sangat kepada kita yang sampun paring dawuh dumateng kita sedaya, mudah-mudahan tausiah menika bisa menambah keimanan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dengan membaca Al-Quran, murajaah, khataman bersama-sama. Ini adalah Quran mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai umat beliau yang meneruskan mukjizat dari beliau di akhir zaman. Yang kedua, kita tadi sudah mendengarkan bagaimana kisah Nabi Muhammad yang mudah-mudahan bisa menambahkan rasa cinta kita kepada beliau. Dan untuk memperingati ini tidak lengkap kalau kita tidak bersolawat bersama. Mari kita makhlul qiyam membaca selawat asrakam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyra